Tidak semua tanah layak dibangun rumah. Ada tempat yang sejak awal ditandai bukan untuk ditinggali manusia, tapi untuk sesuatu yang lebih tua dan lebih haus. Ini cerita tentang sebuah keluarga kecil yang hanya ingin hidup sederhana. Tapi mereka membangun rumahnya di atas tanah pemanggilan. Dan tidak ada yang bisa menolong mereka saat ritual itu dimulai lagi sendiri. Pak Ardi, seorang buruh pabrik yang tinggal bersama istrinya, Bu Sari, dan anak sematawayangnya, Adnan, 7 tahun, membeli sepetak tanah murah di pinggiran desa Karangsapa. Harga tanah itu jauh di bawah pasaran, dan sang penjual hanya berpesan, kalau sudah malam, jangan gali tanah, apapun yang terjadi. Pak Ardi tertawa. Siapa yang mau gali tanah malam-malam? Rumah itu akhirnya selesai. Kecil, sederhana, tapi cukup. 3 bulan pertama, semua tampak baik. Sampai suatu malam, Adnan mengeluh tentang suara orang menyanyi aneh dari halaman belakang. Adnan mulai berubah. Ia menggambar simbol-simbol aneh yang tidak dikenalnya. Setiap pagi, halaman rumah mereka penuh jejak kaki tak beraturan. Seperti banyak orang menari dengan telanjang kaki. Menjelang malam, Pak Ardi menggali sedikit tanah belakang untuk menanam singkong. Tapi saat cangkulnya menghantam sesuatu keras, ia menemukan sebuah lingkaran batu berlumur tanah hitam. Di tengahnya ada bekas arang, darah, dan rambut manusia. Ia menutup kembali lubangnya. Tapi malam itu, suara nyanyian kembali muncul, lebih keras. Bu Sari merasa seperti ada orang yang duduk di atas tubuhnya saat tidur. Sesuatu yang berat dan berbisik dalam bahasa yang tidak dikenal. Pak Ardi bertanya kepada tetua desa. Ada seorang pria tua, Pak Leman, yang langsung pucat ketika ditunjukkan lokasi rumah mereka. Kau tinggal di tanah Langgasari, tempat para pemuja leluhur tua melakukan ritual pelepasan arwah ganas. Tidak boleh ada bangunan di atasnya. Mereka mengikat sesuatu di sana. Kalau tempat itu dibongkar, kau membebaskannya. Keesokan harinya, Pak Leman ditemukan meninggal di kebun. Mulutnya terbuka lebar, penuh lumpur dan rambut. Adnan mulai berbicara dengan orang di luar jendela. Dia bahkan tahu nama-nama yang tidak pernah diajarkan, seperti Nyi Lurang, Kakang Makti, dan Simbar Sawah. Bu Sari mendengar langkah kaki di atap setiap pukul 2 dini hari. Suatu malam, ia melihat sosok-sosok bayangan sedang menari melingkar di halaman belakang. Meski tidak ada yang ada di sana, saat dilihat lebih dekat, rumah itu mulai berbau besi karat dan lupa. Adnan suatu malam berjalan sendiri ke halaman.
Ia berdiri di atas lingkaran batu yang pernah digali ayahnya dan bernyanyi. Nyanyian yang sama seperti suara di malam-malam sebelumnya. Pak Ardi mengunci rumah. Ia panik. Tapi pukul 2 dini hari, seluruh dinding rumah bergetar. Dari bawah lantai, keluar asap putih. Adnan pingsan dan tubuhnya dingin. Sosok-sosok mulai bermunculan dari balik tembok. Pria-pria tua, wanita dengan mata melorot, dan seorang anak kecil tak bermuka. Mereka menari dan menyanyi di ruang tamu. Lingkaran di halaman bersinar merah darah. Dan dari tengahnya keluar sosok setengah manusia, setengah binatang, dengan kepala terbalik dan suara tertawa rendah. Ritualmu menghidupkan kami. Anakmu akan jadi juru kunci berikutnya. Pak Ardi mencoba membakar rumah itu, tapi apinya tak menyala. Satu-satunya jalan keluar adalah meninggalkan rumah itu dan anak mereka. Rumah itu sekarang kosong, tapi setiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar mendengar suara nyanyian tua dan derap kaki menari di dalamnya. Tak ada yang berani memangkas rumput di sekitarnya. Ada yang bersumpah melihat seorang anak laki-laki berdiri di halaman, melambaikan tangan sambil menyanyikan lagu pemanggilan itu. Langgasari, Langgasari, awakmu tak bakal bali. Rumah sederhana, tanah murah, tapi sejarahnya mahal. Kadang yang terkubur seharusnya tetap dikubur. Jangan pernah bangun rumah di atas tanah bekas pemanggilan. Karena yang kau panggil bisa lebih sabar dari waktu dan lebih lapar dari manusia. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, hanya di Senandung Gelap.